video kali ini kita akan belajar mengenai /32 pada IP kelas A. /32 biasa disebut dengan point-to-point addressing ya teman-teman. Nah, untuk topologinya kita akan menggunakan yang sangat sederhana sekali sebagai pemahaman agar tidak bingung. Di sini saya mempunyai dua router. Satu ada di router gateway internet dan satu router sebagai DHCP server. Nah, untuk router gateway internet ini sudah terhubung ke internet dan internetnya akan saya distribusikan ke router DHCP tapi melalui point-to-point addressing atau /32. Jadi saya tidak memakai /34 dalam menghubungkan antar router ini. Nah, untuk cara settingnya gimana? Yuk kita lakukan settingnya. Pertama kita connect dulu menggunakan Wingbox pada router gateway internet. Nah, di sini karena saya belum setting IP, otomatis IP-nya masih default 000. Kita connect pakai atau menggunakan MAC address dulu ya teman-teman. Kita connect. Nah, di sini kita tes dulu router gateway-nya apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum. Kita clear screen dulu ya teman-teman biar bersih. Kita lakukan ping ke Google langsung ya. Nah, ini udah jalan. Berarti kita tinggal tambahkan IP point-to-point-nya dulu. Pertama, saya akan set dengan cara IP. Setelah itu address. Saya tambahkan di sini IP-nya 10.1.2.3. Saya bikin urut aja biar teman-teman mudah mengingatnya. Untuk networknya akan saya isi 10.1.2.4 dan interface-nya sesuai topologi saya arahkan ke Ether 5 seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk IP di MikroTik sebagai gateway internet sudah tersetting dengan IP 10.1.2.3. Berikutnya kita tinggal masuk ke router DHCP-nya. Nah, di sini saya sudah terkoneksi ke router DHCP-nya melalui Wingbox. Jadi kita tinggal tambahkan IP point-to-point-nya dengan cara kita add. Kita masukkan IP di sisi router DHCP-nya yaitu 10.1.2.4. Sedangkan untuk networknya kita isikan IP dari router gateway yaitu ya teman-teman. Kita masukkan dari IP router gateway yaitu 10.1.2.3. Interface-nya ada di Ether 1 sesuai topologi. Nah, setelah kita tambahkan, kita cek connectivity-nya secara point-to-point. Kita clear screen dulu. Ping ke arah IP router gateway 10.1.2.3. Nah, sudah jalan. Untuk memudahkan monitoring, coba kita telnet aja router dari gateway dengan cara kita masukkan IP-nya 1.2.3. Nah, di sini sudah terkoneksi, tinggal kita masukkan login name-nya. Passwordnya silahkan sesuaikan dengan teman-teman. Saya clear screen dulu. Agar mudah monitoringnya, saya ubah dulu identitinya. Kita namakan aja di sini router gateway internet. Gini aja ya teman-teman. Nah, biar mudah, di sisi router DHCP juga saya rubah dulu. Namanya di sini router kayak gini aja. Nah, dari masing-masing router sudah kita rubah identitinya. Tinggal kita lakukan ping ke 10.1.2.3 titik 4 ya teman-teman. Nah, kalau di sini baru ke titik 3. Nah, kalau di sini
Di sini baru kita ping ke IP router gateway atau router lawannya 10.1.2.3. Nah, sudah jalan. Secara link point to point-nya sudah jalan. Kita juga bisa tes dengan flooding ping dengan cara masuk ke tool. Kita masuk saja ke flooding ping ke alamat IP dari router DHCP yaitu 10.1.2.4. Nah, hasil flooding pingnya secara point to point seperti ini kita juga bisa lakukan di router DHCP flooding pingnya ke arah IP router gateway. Nah, di sini kelihatan hasilnya. Nah, berikutnya kita tinggal jalankan atau distribusikan internet dari router gateway ke router DHCP. Kalau router gateway internet kan pasti udah jalan ya teman-teman. Nah, ini sudah jalan. Kita tinggal distribusikan ke router DHCP. Kita cek dulu. Nah, ini belum jalan, berarti kita ping ke IP belum jalan juga. Kalau masih no route, berarti kita tambahkan dulu IP route-nya ke destination-nya ke /0. Kita pakai gateway-nya ke IP dari point to point yaitu 2.3. Jadi kita larikan gateway-nya ke IP dari router gateway internet ya teman-teman, secara point to point-nya tadi. Nah, kalau sudah berarti kita harusnya sudah bisa ping ke IP publiknya Google untuk DNS. Nah, sudah jalan. Kalau untuk ping ke domain pasti belum jalan karena kita belum menambahkan DNS-nya. Jadi kita tambahkan dulu IP DNS-nya, kita set ke servernya, misalkan tambah 888, tambahin lagi 8.8.4.4. Nah, harusnya sudah bisa melakukan ping ke domain Google. Nah, ini udah jalan. Untuk DNS kita bisa juga tambahkan IP dari router gateway-nya sebagai tambahan DNS pada router DHCP. Jadi kita bisa juga tambahkan IP DNS-nya. Saya edit dulu. Yang saya edit yaitu servernya. Tambahkan alamat dari IP point to point-nya di sisi router gateway. Nah, seperti ini kita save. Coba kalau kita print. Nah, di sini sudah tambah. Nah, otomatis bisa kita jadikan sebagai DNS server ya, IP dari point to point-nya. Nah, agar user di bawah router DHCP bisa menggunakan IP point to point dari sisi DHCP-nya, kita bisa tambahkan low remote request-nya juga teman-teman. IP DN kita edit dulu. Yang kita edit value-nya yaitu allow remote request dari no, kita tambahkan yes, kita save, kita print lagi. Nah, udah berubah yes. Di sini udah berubah yes, kita sudah melakukan edit. Di sini juga no. Jadi di sisi router DHCP sudah berjalan internetnya. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasannya. Sebenarnya untuk IP point to point ini konsepnya hanya mudah ya teman-teman. Coba kita lakukan print dulu secara detail addressnya. Dimana interface-nya kita lebih spesifikkan aja untuk tampilannya yaitu di Ether 5. Kalau untuk ini. Nah, seperti ini. Di sini juga sama. IP address-nya kita print secara detail di mana tempatnya
interface-nya kita menggunakan Ether1 untuk di router DHCP. IP address dari router pertama dia akan digunakan sebagai network di router kedua. Termasuk juga sebaliknya, address di router kedua akan menjadi network di router pertama. Jadi saling silang gitu ya teman-teman. Jadi saling silang. Itu aja konsepnya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Yang pasti konsepnya hanya seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.